Dia yang menanam kebencian hanya akan menuai kesepian. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni hamba. Apa salahku ini? Entah bagaimana, itu menemukan jalan pulang kembali padaku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Maafkan saya, Pak Samin. Saya telah berbuat salah besar kepada Anda. Saya tidak punya apa-apa untuk dimaafkan. Anda tidak berbuat salah kepada saya. Mohon ampunan darinya. Dia Matahari belum sepenuhnya tenggelam di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang tampak seperti luka memar di langit desa Kemuning. Desa yang dulunya dikenal dengan hamparan sawah hijau dan gemericik air sungai yang jernih itu, kini terasa berbeda. Udara terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan dada setiap penduduknya. Angin yang bertiup tidak lagi membawa kesejukan, melainkan hawa panas yang kering dan debu yang menyesakkan nafas. Sudah hampir 2 bulan desa Kemuning dilanda kemarau yang tidak wajar. Namun, bukan keringnya tanah yang membuat warga resah, melainkan rentetan kejadian aneh yang datang silih berganti. Padi yang sudah siap panen tiba-tiba membusuk dalam semalam, mengeluarkan bau anyir seperti bangkai. Sapi dan kambing milik warga ditemukan mati kaku di kandang tanpa tanda-tanda sakit sebelumnya, dengan mata mendelik seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Di teras sebuah rumah paling megah di Esa itu, Haji Bakri duduk santai di kursi rotan kesayangannya. Tangannya memegang gelas kopi yang masih mengepul, sementara matanya menatap tajam ke arah permukiman warga yang mulai gelap. Rumah Haji Bakri berbeda jauh dengan rumah-rumah warga lainnya yang rata-rata berdinding anyaman bambu atau kayu sederhana. Rumahnya di tembok tinggi, berlantai keramik, dan memiliki halaman luas yang memisahkan dirinya dari penderitaan tetangganya. Haji Bakri menyesap kopinya perlahan, sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya yang tebal dan menghitam karena rokok. Ia tahu betul apa yang sedang terjadi di luar pagar rumahnya. Jeritan tangis seorang ibu yang anaknya mendadak demam tinggi terdengar sayup-sayup terbawa angin, namun suara itu bagaikan musik di telinganya. Semakin mereka menderita, semakin mudah, gumam Haji Bakri pelan, nyaris tak terdengar. Pikirannya melayang pada tanah-tanah subur di pinggir sungai yang dimiliki oleh beberapa warga desa. Lahan-lahan itu strategis, sangat cocok untuk perluasan gudang hasil bumi yang ia rencanakan. Sayangnya, para pemilik tanah itu bersikeras tidak mau menjual warisan leluhur mereka, berapapun harga yang ditawarkan. Haji Bakri mendengus kesal mengingat penolakan-penolakan itu. Tapi sekarang situasinya berbeda. Ketakutan adalah senjata yang ampuh untuk melunakkan hati yang keras. Seorang anak buahnya, pria bertubuh kurus dengan wajah licik bernama Japra, muncul dari balik pintu gerbang dan berjalan tergopoh-gopoh menghampiri majikannya. "Bagaimana, Bos? Pak Iman sudah mau tanda tangan?" tanya Japra dengan nafas terengah. Haji Bakri meletakkan gelas kopinya dengan kasar. Dia masih keras kepala, padahal istrinya sudah muntah darah sejak kemarin malam. Orang tua bodoh, dia pikir tanah itu bisa dibawa mati. "Tenang saja, Bos. Kalau sakit istrinya makin parah, dia pasti butuh uang cepat. Tidak ada yang punya uang tunai sebanyak Bos di desa ini," sahut Japra sambil menyeringai memamerkan gigi-giginya yang kuning. Haji Bakri mengangguk puas.
Pastikan teror malam ini lebih intens. Aku dengar di ujung desa, Pak Rahmat juga mulai goyah karena sapi-sapinya mati semua. Buat mereka merasa tidak ada lagi tempat aman di desa Kemuning selain melepaskan aset mereka dan pergi. Sementara itu, suasana yang jauh berbeda terasa di sebuah surau kecil di tengah desa. Bangunan itu sederhana, berdinding kayu yang sudah tua namun terawat bersih. Di sana, puluhan warga berkumpul selepas sholat maghrib. Wajah-wajah mereka tampak lelah, cemas, dan penuh harap. Mereka tidak pulang ke rumah masing-masing karena takut. Bagi mereka, surau ini adalah benteng terakhir, tempat mereka merasa sedikit lebih aman dari gangguan yang tidak masuk akal. Di hadapan mereka, duduk seorang pria paruh baya dengan pakaian koko putih yang sederhana dan peci hitam yang agak lusuh. Itu adalah Ustadz Hasan. Wajahnya teduh dengan sorot mata yang menenangkan. Tidak ada kesan mewah sedikit pun dari penampilannya, namun kewibawaannya terasa begitu kuat saat ia berbicara. "Sabar bapak-bapak, ibu-ibu," ucap Ustadz Hasan dengan suara lembut namun tegas. "Ujian ini memang berat, tapi jangan sampai ketakutan membuat kita lupa pada Sang Pencipta. Setan dan segala tipu dayanya memang ada, tapi kuasa Tuhan jauh lebih besar." Seorang warga bernama Bu Siti yang matanya bengkak karena terlalu banyak menangis mengangkat tangannya. Suaranya bergetar hebat saat berbicara. "Tapi Ustadz, ini bukan penyakit biasa. Suami saya muntah paku tadi pagi. Dokter di puskesmas kecamatan saja bingung dan tidak menemukan penyakit medis apapun. Kalau bukan santet, apalagi namanya?" Ratap Bu Siti disambut gumaman setuju dari warga lain. Keresahan menjalar cepat di ruangan sempit itu. Beberapa orang mulai berbisik-bisik menyebut nama-nama yang mereka curigai. Suasana menjadi panas, emosi warga yang sudah di ujung tanduk sangat mudah disulut. "Pasti ini ulah orang yang iri," seru salah seorang pemuda dengan nada tinggi. "Atau mungkin ada yang sengaja mengirim guna-guna supaya kita tidak betah di sini." Ustadz Hasan mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Gerakannya pelan namun mampu membuat ruangan kembali senyap. Ia menatap satu persatu wajah tetangganya itu. Ia merasakan ketakutan mereka, keputusasaan mereka. Ia tahu di balik penyakit dan gagal panen ini ada aroma ilmu hitam yang pekat. Hatinya berdesir, merasakan energi jahat yang menyelimuti desa. Namun, ia tidak boleh membiarkan warga main hakim sendiri atau larut dalam kepanikan. "Ibu Siti, saya mengerti kesedihan Ibu. Kita akan bantu doa bersama malam ini. Untuk yang lain, tolong jaga lisan. Tuduhan tanpa bukti hanya akan menimbulkan fitnah dan perpecahan. Justru itulah yang diinginkan oleh setan, agar kita saling bermusuhan," nasihat Ustadz Hasan. Ia kemudian berdiri, mengambil sebuah botol air mineral besar yang disodorkan oleh warga. Dengan khusyuk, Ustadz Hasan membacakan doa-doa. Bibirnya bergerak-gerak melantunkan ayat suci dengan fasih. Ada getaran halus yang tidak disadari oleh siapapun di ruangan itu saat Ustadz Hasan berdoa. Sebuah kekuatan tersembunyi yang ia pendam rapat-rapat di balik kesederhanaannya. Setelah selesai, ia menyerahkan air itu kepada Bu Siti. "Minumkan ini pada suami ibu dan basuhkan ke wajahnya. Insya Allah, hatinya akan lebih tenang dan sakitnya berkurang." Pertemuan di surau itu berlanjut hingga malam semakin larut. Di luar, kegelapan desa Kemuning terasa semakin mencekam. Lampu-lampu pelita di rumah warga tampak redup, segan melawan pekatnya malam. Suara jangkrik yang biasanya ramai kini senyap, digantikan oleh suara burung hantu yang terdengar sesekali, menyayat kesunyian. Di jalan setapak yang sepi menuju rumahnya, Ustadz Hasan berjalan sendirian setelah memastikan semua warga pulang atau beristirahat di surau. Langkahnya tenang, namun seluruh inderanya waspada. Ia bisa merasakan sesuatu sedang mengawasi desa ini. Tiba-tiba, langkahnya terhenti.
Di atap salah satu rumah warga yang berjarak beberapa meter darinya, terdengar suara ledakan kecil, seperti ada pasir dan kerikil yang dilemparkan dengan keras. Brak! Ustadz Hasan menoleh cepat. Ia melihat sekelebatan bayangan hitam melesat cepat dari atap rumah itu menuju pepohonan bambu yang rimbun di belakang desa. Itu bukan bayangan hewan, apalagi manusia biasa. Gerakannya terlalu cepat dan tidak wajar. Ia menghela nafas panjang, meraba tasbih kayu yang selalu ada di saku bajunya. Ia tahu ini bukan sekadar musibah alam. Ada campur tangan manusia yang bersekutu dengan kegelapan, dan ia tahu persis siapapun dalangnya, orang itu tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Lindungilah desa ini ya Tuhan, bisiknya lirih. Di kejauhan, dari arah rumah besar Haji Bakri, terdengar suara tawa yang tertahan, seolah menyatu dengan desau angin malam yang membawa aroma kemenyan samar-samar. Desa Kemuning tidak lagi damai. Perang yang tak terlihat telah dimulai, dan Ustadz Hasan sadar, ia tidak bisa terus-menerus hanya diam dan berdoa. Sesuatu yang besar dan jahat sedang mencengkeram desa ini, dan ia harus bersiap untuk menghadapinya, meski itu berarti harus membuka tabir rahasia masa lalunya yang selama ini ia tutup rapat. Malam semakin larut, menyelimuti desa Sukamaju dengan kepekatan yang tak lazim. Suara jangkrik dan kodok yang biasanya bersahutan riang di pematang sawah, kini terdengar sayup, seolah enggan memecah ketegangan yang merayap di udara. Di beranda rumahnya yang megah, Haji Bakri duduk gelisah. Kursi rotan mahal yang didudukinya berderit setiap kali ia mengubah posisi, menandakan gejolak batin yang tak kunjung reda. Asap rokok kretek mengepul tebal dari mulutnya, menciptakan kabut tipis yang memedihkan mata, namun tak seperih hatinya melihat kenyataan yang terjadi belakangan ini. Pengaruh Ustadz Hasan semakin tak terbendung. Setiap kali Haji Bakri berjalan keliling desa untuk memamerkan rencana pembangunan ruko barunya di tanah wakaf yang ia incar, warga justru lebih banyak membicarakan ceramah Ustadz Hasan. Mereka bicara soal kejujuran, soal menjaga amanah, dan soal keberanian menolak uang haram. Bagi Haji Bakri, itu bukan sekedar ceramah agama. Itu adalah serangan langsung terhadap bisnis dan ambisinya. Warga yang dulunya penurut dan mudah disuap dengan sembako murah, kini mulai berani menatap matanya dan bertanya tentang asal-usul tanah. Kemarahan Haji Bakri sudah sampai di ubun-ubun. Cara halus sudah tidak mempan, intimidasi preman pasar pun mental. Kini, hanya ada satu jalan pintas yang tersisa dalam benak kotornya, jalan gelap. Tanpa membuang waktu, Haji Bakri bangkit dan menyambar kunci mobil jeepnya. Ia memacu kendaraan itu menembus jalanan berbatu, keluar dari desa menuju lereng bukit di perbatasan kabupaten. Tujuannya adalah sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan jati, tempat tinggal Ki Suro, seorang dukun ilmu hitam yang namanya cukup membuat bulu kuduk warga sekitar berdiri. Ki Suro dikenal tak pernah gagal. Siapapun yang menjadi targetnya, paling mujur akan lumpuh seumur hidup, atau yang paling sering, mati mendadak dengan cara yang tak wajar. Sesampainya di sana, aroma kemenyan menyengat langsung menyambut hidung Haji Bakri. Ki Suro sudah menunggu, duduk bersila di atas tikar pandan yang lusuh, dikelilingi oleh belati-belati kecil dan mangkuk berisi darah ayam cemani. Wajah dukun itu keriput, namun matanya tajam berkilat, seolah bisa menelanjangi niat jahat siapa saja yang datang. "Aku tahu apa maumu, Haji." Suara Ki Suro terdengar parau, seperti gesekan dua batu kali. "Orang yang menghalangi jalanmu, kau ingin dia lenyap, bukan sekedar sakit." Haji Bakri melempar bungkusan kain berisi uang dalam jumlah besar ke hadapan sang dukun. "Buat dia mati malam ini juga, Ki. Aku tidak mau menunggu lama. Gunakan yang paling mematikan, paku, jarum, kawat berkarat, terserah, asal jantungnya berhenti berdetak sebelum subuh." Ki Suro menyeringai, menampakkan gigi-giginya yang hitam. Ia mengambil foto Ustadz Hasan yang diserahkan Haji Bakri, lalu meletakkannya di tengah lingkaran lilin hitam.
Mulutnya mulai komat-kamit merapalkan mantra dalam bahasa kuno yang tak dimengerti manusia biasa. Tangannya bergerak cepat, menaburkan serbuk tulang dan tanah kuburan ke atas bara api. Seketika, api itu menyala hijau, menjilat-jilat udara dengan ganas. Di tengah ritual itu, Ki Suro mengambil segenggam paku berkarat yang sudah direndam dalam racun ular. Dengan satu hentakan nafas, ia meniup paku-paku itu ke arah foto Ustadz Hasan. Ajaib, paku-paku itu tidak jatuh ke lantai, melainkan melayang dan kemudian lenyap menjadi asap hitam pekat yang melesat keluar dari gubuk, menembus dinding kayu, dan terbang secepat kilat menuju desa Sukamaju. Itu adalah santet tingkat tinggi, kiriman maut yang dirancang untuk mematerikan logam tajam langsung ke dalam organ vital korban tanpa melukai kulit luar. Sementara itu, di rumah sederhananya yang berdinding papan, Ustadz Hasan masih terjaga. Ia baru saja menyelesaikan sholat malamnya. Suasana di dalam bilik sholatnya begitu hening dan damai, kontras dengan kegelapan yang sedang mengancam di luar sana. Ustadz Hasan duduk bersimpuh, memegang tasbih kayu, bibirnya basah melantunkan zikir dengan lembut. Ia tidak tahu menau tentang rencana busuk Haji Bakri, pun tak menyadari bahwa maut sedang melesat menuju jantungnya. Hatinya sepenuhnya terpaut pada Sang Pencipta, menciptakan ketenangan yang luar biasa di sekelilingnya. Angin malam mendadak bertiup kencang, menggoyangkan daun jendela kamar Ustadz Hasan hingga berderit. Asap hitam kiriman Ki Suro tiba di pekarangan rumah sang ustadz. Bentuknya menyerupai bayangan ular yang menggeliat, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bayangan itu merayap masuk melalui celah ventilasi, mengincar sosok yang sedang duduk khusyuk di atas sajadah. Saat asap hitam itu mendekat, siap memadatkan diri kembali menjadi paku-paku berkarat dan menghujam dada Ustadz Hasan, sesuatu yang aneh terjadi. Tidak ada benturan, tidak ada legakan, dan tidak ada perlawanan. Tubuh Ustadz Hasan seolah menjadi transparan bagi energi jahat tersebut. Kiriman santet itu mencoba menembus, namun ia tidak menemukan kepadatan untuk diserang. Seolah-olah Ustadz Hasan tidak ada di sana secara fisik, atau mungkin jiwanya begitu bersih dan tawakal hingga tak ada satupun celah kegelapan yang bisa dijadikan pegangan oleh sihir hitam itu. Paku-paku gaib itu menembus punggung Ustadz Hasan, melewati jantung, paru-paru, dan keluar dari dadanya tanpa menyentuh apapun. Tidak ada rasa sakit, tidak ada darah, bahkan Ustadz Hasan tidak bergeming sedikit pun dari zikirnya. Sihir itu kebingungan. Sifat dasar santet adalah merusak materi kasar dengan energi halus. Namun ketika targetnya seolah tiada, energi itu kehilangan tujuannya. Asap hitam itu berputar-putar di depan wajah Ustadz Hasan yang sedang terpejam, mencari titik lemah, mencari setitik saja rasa takut atau amarah yang bisa dijadikan pintu masuk. Tapi nihil, hati Ustadz Hasan penuh dengan cahaya kepasrahan total. Akhirnya, karena tak menemukan wadah untuk melampiaskan daya rusaknya, energi jahat itu buyar, pecah menjadi partikel debu biasa yang jatuh tak berdaya ke lantai kayu. Di lereng bukit, Ki Suro tersentak hebat, tubuhnya terpelanting ke belakang hingga menabrak dinding gubuk. Dukun tua itu memuntahkan darah segar, matanya terbelalak tak percaya. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya yang gemetar. Haji Bakri yang sedari tadi menunggu dengan harap-harap cemas, langsung melompat dari duduknya. "Ada apa, Ki? Sudah mati dia. Kenapa kau malah terpental begitu?" Ki Suro mengusap darah di dagunya dengan punggung tangan, wajahnya pucat pasi. Ia menatap nanar ke arah mangkuk air yang kini keruh dan retak. "Gagal," desis Ki Suro dengan suara bergetar. "Gagal? Apa maksudmu gagal?" Haji Bakri membentak, wajahnya merah padam karena marah. "Kau bilang kau yang paling sakti. Aku bayar kau mahal bukan untuk mendengar kata gagal." "Diam kau!" Ki Suro balik membentak, membuat nyali Haji Bakri sedikit ciut. "Ini bukan kegagalan biasa, Haji.
paku-paku itu, santet itu, sudah sampai, sudah masuk ke tubuhnya. Lantas, kalau sudah masuk, kenapa dia tidak mati? Ki Suro menggeleng perlahan, kebingungan masih menyelimuti pikirannya. Sebagai praktisi ilmu hitam puluhan tahun, baru kali ini ia merasakan fenomena seperti ini. Biasanya, jika target memiliki pagar goib atau jimat, santet akan mental dan beradu, menimbulkan ledakan energi atau serangan balik. Tapi kali ini tidak ada benturan, rasanya seperti memukul ruang hampa. Ilmunya aneh, gumam Ki Suro, lebih kepada dirinya sendiri. Santet paku itu menembusnya begitu saja, seperti dia itu hantu atau asap, tidak ada daging yang bisa dilukai. Raganya ada di sana, tapi isinya tidak bisa disentuh oleh kegelapan, tembus pandang. Haji Bakri mengerutkan kening, tidak mengerti penjelasan metafisika sang dukun. Baginya, penjelasan itu terdengar seperti alasan yang dibuat-buat. Aku tidak peduli dia tembus pandang atau tembus tembok. Yang aku tahu, dia harusnya mati. Kau menipuku, Ki? Ki Suro menatap tajam Haji Bakri. Aura membunuhnya kembali muncul meski ia sedang terluka. Jangan sembarangan bicara. Kalau kau tidak percaya, kirim orangmu untuk mengecek rumahnya sekarang. Pasti Ustadz itu masih segar bugar, bahkan mungkin tidak sadar kalau baru saja nyaris mati. Haji Bakri terdiam, rasa frustrasi bercampur dengan sedikit ketakutan mulai merambat di hatinya. Bagaimana mungkin seorang guru ngaji kampung bisa menetralkan santet paling ganas tanpa melakukan apa-apa? Ustadz Hasan bahkan tidak dikenal memiliki ilmu kanuragan atau pegangan jimat sakti. Ia hanya orang biasa yang sehari-harinya dihabiskan di masjid dan ladang. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Haji Bakri dengan nada yang lebih rendah. Keputusasaan mulai terdengar. Ki Suro kembali duduk, mengatur napasnya untuk memulihkan tenaga dalam yang terkuras habis akibat serangan yang sia-sia itu. Ia menatap nyala lilin yang kini meredup. Malam ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Energinya sedang berada di puncaknya, atau mungkin perlindungan langit sedang menutupinya rapat-rapat. Kata Ki Suro dengan nada serius. Tapi aku penasaran, tidak ada manusia yang tidak punya celah. Kita harus mencari cara lain. Santet kasar sepertinya tidak akan mempan jika jiwanya sebening itu. Kita butuh strategi yang lebih licik untuk mengotori hatinya dulu, baru kemudian menghancurkan badannya. Haji Bakri mendengus kesal, namun ia tak punya pilihan lain. Ia memandang ke arah kegelapan hutan di luar gubuk, membayangkan wajah tenang Ustadz Hasan yang kini terasa semakin menakutkan baginya daripada hantu manapun. Kegagalan misterius ini bukan akhir, pikirnya. Ini justru awal dari perang yang sesungguhnya. Jika paku berkarat tak bisa menembus jantungnya, maka Haji Bakri harus mencari racun jenis lain. Racun yang menyerang nama baik dan kepercayaan, sesuatu yang tidak bisa ditangkis dengan sekadar doa malam. Tanpa pamit, Haji Bakri berbalik dan melangkah keluar menuju mobilnya. Pikirannya berkecamuk. Ia meninggalkan Ki Suro yang masih termangu menatap sisa-sisa ritualnya yang berantakan, mencoba memecahkan teka-teki tentang manusia yang bisa menjadi tembus pandang di hadapan maut. Malam itu, di desa Sukamaju, Ustadz Hasan menutup Al-Qur'annya, menciumnya dengan takzim, lalu beranjak tidur dengan hati yang damai, sama sekali tak menyadari bahwa ia baru saja memenangkan pertempuran besar tanpa mengangkat satu jari pun. Kegagalan serangan pertama membuat tidur Haji Bakri tidak nyenyak. Ia mondar-mandir di ruang tamu rumah mewahnya yang luas, namun terasa sempit oleh amarah yang membuncah di dada. Bayangan wajah Ustadz Hasan yang tetap tenang dan tersenyum menyapa warga pagi tadi seolah menjadi ejekan telak bagi harga dirinya. Tidak ada tanda-tanda kesakitan, tidak ada kabar duka,
seolah malam jahanam yang telah ia bayar mahal kepada sang dukun hanyalah angin lalu bagi sang pendakwah muda itu. Dengan langkah tergesa dan hati yang diselimuti dendam, Haji Bakri kembali mendatangi gubuk terpencil di pinggiran desa tempat dukun kepercayaannya tinggal. Malam itu lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah menutupi bulan, seakan alam pun enggan menjadi saksi kejahatan yang akan direncanakan. Sesampainya di sana, Haji Bakri tidak basa-basi. Ia melemparkan kantong berisi uang tambahan ke hadapan sang dukun yang sedang duduk bersila menghadapi pedupaan. "Aku tidak mau alasan lagi, Ki," geram Haji Bakri, suaranya parau menahan emosi. "Ustadz itu masih segar bugar. Apa ilmumu sudah tumpul? Aku bayar 2 kali lipat malam ini, tapi aku minta hasil yang nyata. Jangan kirimkan angin atau gangguan kecil. Kirimkan api, bakar dia dari dalam." Sang dukun, seorang pria tua dengan rambut gimbal yang mulai memutih dan tatapan mata yang keruh, menatap uang itu sekilas lalu menatap tajam ke arah Haji Bakri. Ada keraguan di matanya. Ia merasakan benturan energi yang kuat pada serangan sebelumnya, sebuah pertahanan yang tidak biasa. Namun, kilau uang dan arogansi Haji Bakri memaksanya menepis firasat buruk itu. Dia memiliki pagar yang kuat, Haji. Bukan pagar biasa, tapi pagar doa yang ikhlas, ucap sang dukun dengan suara berat seperti parutan kelapa. Tapi, jika Kiwari sudah berkehendak dan imbalannya setimpal, kita akan coba jalan yang lebih kasar, teluh panas. Ini akan membuat darahnya mendidih dan kulitnya melepuh seperti terbakar api neraka. Haji Bakri menyeringai puas. "Lakukan, buat dia mengerang sampai pagi dan biarkan warga melihat borok di tubuhnya besok." Ritual pun dimulai. Kali ini suasananya jauh lebih mencekam. Sang dukun mengambil sebuah boneka jerami yang telah diikat dengan kain kafan lusuh, lalu ia menaburkan serbuk belerang dan tanah kuburan di atas pedupaan yang apinya menyala biru kemerahan. Asap tebal berbau anyir dan menyengat memenuhi ruangan sempit itu, membuat Haji Bakri harus menutupi hidungnya dengan sapu tangan. Sang dukun mulai merapal mantra-mantra kuno. Suaranya meninggi, memanggil kekuatan-kekuatan gelap dari penjuru mata angin. Ia mengambil segenggam paku karatan yang telah dipanaskan di atas bara api, lalu dengan gerakan menyentak, ia menancapkan paku-paku panas itu ke tubuh boneka jerami tersebut. Rasakan panasnya. Rasakan perihnya, menjalar ke seluruh nadi, melepuhkan daging, membusukkan kulit. Racau sang dukun dengan mata terbelalak putih semua. Di saat yang bersamaan, di rumah kayunya yang sederhana, Ustadz Hasan terbangun dari tidurnya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Hawa di kamarnya mendadak terasa pengap dan panas, tidak wajar untuk ukuran udara desa yang biasanya dingin menggigit. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tahu ini bukan panas biasa, ini adalah kiriman. Namun, Ustadz Hasan tidak panik. Ia tidak membangunkan istrinya ataupun berteriak ketakutan. Dengan tenang, ia mengambil air wudhu, membasuh wajahnya dengan air yang terasa menyejukkan jiwa. Ia menggelar sajadah, lalu berdiri tegak menghadap kiblat. Ia menyerahkan segala urusan perlindungan hanya kepada Sang Pemilik Nyawa. Dalam sujud panjangnya, Ustadz Hasan melafalkan ayat-ayat suci dengan khusyuk. Bibirnya bergetar memohon perlindungan, bukan untuk membalas, melainkan untuk diselamatkan dari kezoliman makhluknya. Semakin kuat hawa panas yang menyerang rumahnya, semakin tenang hati Ustadz Hasan dalam zikirnya. Ia yakin bahwa api duniawi maupun api sihir tidak akan mampu menembus dinginnya air wudhu dan ketulusan iman. Di gubuk sang dukun, suasana berubah kacau. Angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam ruangan yang tertutup rapat, mematikan lilin-lilin yang menjadi penerangan.
Sang dukun yang sedang berkonsentrasi penuh untuk mengirimkan gelombang panas itu tiba-tiba tersentak hebat. Tubuhnya terpental ke belakang seolah ditendang oleh kekuatan tak kasat mata. Haji Bakri terlonjak kaget, mundur hingga punggungnya menabrak dinding anyaman bambu. "Ada apa, Ki? Teruskan!" teriaknya panik. Sang dukun tidak menjawab. Ia menggeliat di lantai tanah, mengerang kesakitan. Tangannya mencengkeram dadanya sendiri, lalu merambat ke leher dan wajahnya. Dalam keremangan, Haji Bakri bisa melihat sesuatu yang mengerikan terjadi. Kulit sang dukun mulai memerah, seolah ada air mendidih yang disiramkan dari dalam tubuhnya. "Panas, panas!" jerit sang dukun dengan suara serak yang memilukan. Sebuah bisul besar tiba-tiba muncul di lehernya, lalu pecah mengeluarkan nanah bercampur darah hitam. Tak lama, bisul-bisul serupa bermunculan di lengan dan wajahnya. Aroma daging terbakar menyeruak, bercampur dengan bau busuk nanah. Serangan teluh panas yang ia kirimkan dengan niat jahat itu tidak menemukan celah pada targetnya. Perisai keimanan Ustadz Hasan memantulkan energi jahat itu kembali kepada pengirimnya dengan kekuatan berlipat ganda. Hukum alam berlaku, energi negatif yang gagal mengenai sasaran akan mencari jalan pulang ke asalnya. Sang dukun muntah darah, tubuhnya kejang-kejang. Ia merasakan persis apa yang diniatkannya untuk Ustadz Hasan. Demam tinggi yang membakar otak dan rasa sakit luar biasa dari kulit yang melepuh tanpa sebab fisik. Haji Bakri gemetar hebat, kakinya lemas melihat pemandangan di depannya. Orang sakti yang selama ini ia andalkan kini terkapar tak berdaya, dikalahkan oleh senjatanya sendiri. Ketakutan merayap dingin di punggung Haji Bakri. Ia tidak menolong dukun itu, naluri pengecutnya mengambil alih. Ia berbalik dan lari tunggang langgang meninggalkan gubuk itu, membiarkan sang dukun meregang nyawa dalam penderitaan akibat karmanya sendiri. Keesokan paginya, matahari terbit dengan cerah, menyapu sisa-sisa kegelapan malam. Burung-burung berkicau riang di pepohonan sekitar surau. Warga desa mulai beraktivitas. Sebagian besar dari mereka berjalan menuju surau untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Sebuah kebiasaan yang mulai hidup kembali sejak kedatangan Ustadz Hasan. Ketika Ustadz Hasan keluar dari rumahnya untuk menuju surau, beberapa warga yang berpapasan dengannya sempat menahan nafas. Mereka yang secara samar-samar mendengar desas-desus tentang ketidaksukaan Haji Bakri diam-diam mengkhawatirkan keselamatan sang ustadz. Namun, apa yang mereka lihat sungguh di luar dugaan. Ustadz Hasan tampak lebih segar dari biasanya. Wajahnya bersih, bercahaya, dan senyumnya merekah tulus menyapa setiap orang yang ia temui. Tidak ada tanda-tanda sakit, tidak ada gurat kelelahan, dan pastinya tidak ada bisul atau luka bakar di tubuhnya. Ia berjalan dengan langkah tegap dan tenang, seolah malam tadi ia tidur nyenyak di atas kasur bulu angsa. "Assalamualaikum Pak RT, sehat pagi ini?" sapa Ustadz Hasan ramah kepada salah satu tetangganya. Waalaikumsalam Ustadz, Alhamdulillah Ustadz, sehat, jawab Pak RT terbata-bata, matanya menelisik wajah sang Ustadz dengan heran. "Ustadz sendiri bagaimana? Semalam udaranya agak aneh, panas sekali." Ustadz Hasan hanya tersenyum simpul. "Alhamdulillah, saya juga sehat. Panas atau dingin itu biasa Pak, yang penting hati kita tetap sejuk mengingat Allah." Sementara itu, di ujung desa yang lain, gempar terjadi. Warga menemukan gubuk sang dukun dalam keadaan berantakan. Sang dukun ditemukan dalam kondisi kritis, tubuhnya penuh dengan luka melepuh yang mengerikan dan bau busuk yang menyengat, padahal tidak ada bekas kebakaran di gubuk tersebut. Ia meracau tak jelas tentang api dan pagar besi, membuat siapa saja yang melihatnya bergidik ngeri. Kabar itu menyebar cepat bagai api melalap ilalang kering. Warga mulai menghubungkan titik-titik kejadian. Mereka melihat Ustadz Hasan yang semakin bersinar dan sehat, sementara dukun yang dikenal sering menerima pesanan santet justru sekarat dengan penyakit aneh.
Di warung kopi, bisik-bisik mulai terdengar lebih berani. Kalian lihat Ustadz Hasan tadi, wajahnya bersih sekali ya. Padahal dengar-dengar Ki Jagra yang di pinggir kali itu sakit parah semalam. Katanya badannya melepuh semua, ujar seorang pemuda desa. Itu namanya senjata makan tuan, saut bapak tua di sebelahnya sambil menyeruput kopi. Ada yang coba kirim barang jahat ke Ustadz, tapi mental. Ustadz Hasan itu orang lurus, sholatnya tak putus, santet mana mempan. Kira-kira siapa yang suruh ya? Tanya pemuda itu lagi, meski dalam hati banyak warga sudah memiliki dugaan yang sama. Mata mereka sesekali melirik ke arah rumah besar Haji Bakri yang tertutup rapat pagi itu. Tidak seperti biasanya, Haji Bakri yang gemar memamerkan diri di teras rumahnya, kini tidak terlihat batang hidungnya. Rasa malu dan takut mulai menggerogoti sang juragan tanah itu, menyadari bahwa lawan yang dihadapinya bukanlah orang sembarangan, melainkan seseorang yang dilindungi oleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar ilmu hitam. Karma telah mulai bekerja, dan ia tidak salah alamat. Matahari pagi menyapu sisa-sisa kabut yang menyelimuti desa Kemuning. Namun hawa dingin yang tertinggal bukan berasal dari embun, melainkan dari sisa-sisa energi kelam yang gagal menembus dinding rumah kayu Ustadz Hasan semalam. Bagi penduduk desa yang bangun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda di udara. Suasana hening yang mencekam semalam telah berganti menjadi bisik-bisik riuh yang merambat dari warung kopi di ujung jalan hingga ke pasar desa yang becek. Kabar burung terbang lebih cepat daripada angin. Beberapa warga yang kebetulan melintas di dekat rumah Haji Bakri pada dini hari bersumpah melihat kilatan cahaya merah yang membaluk menghantam atap rumah orang kaya itu sebelum lenyap di telan kegelapan. Sementara itu, rumah Ustadz Hasan tetap berdiri tenang, seolah tak tersentuh sedikitpun oleh badai goib yang dikirimkan untuk menghancurkannya. Tanaman di pekarangan sang Ustadz justru tampak makin segar, kontras dengan pohon mangga di halaman Haji Bakri yang mendadak layu dan meranggas dalam semalam. Di serambi masjid, Ustadz Hasan terlihat seperti biasa. Ia menyapu halaman dengan sapu lidi, mengenakan baju koko putih yang warnanya sudah mulai pudar namun tetap bersih. Wajahnya tenang, dihiasi senyum ramah yang tulus setiap kali ada warga yang menyapanya. Tidak ada tanda-tanda kelelahan, tidak ada guratan ketakutan, dan sama sekali tidak ada kesombongan dari seseorang yang baru saja memenangkan pertarungan spiritual tingkat tinggi. "Assalamualaikum Ustadz," sapa Pak Mamat, penjual sayur yang biasanya paling cerewet di pasar. Kali ini suaranya terdengar lebih rendah, penuh takzim. "Waalaikumsalam Pak Mamat, tumben lewat sini pagi-pagi, dagangannya sudah habis," jawab Ustadz Hasan ramah, menghentikan ayunan sapunya sejenak. Pak Mamat menelan ludah, matanya menatap Ustadz Hasan dengan pandangan menyelidik namun penuh hormat. "Belum Ustadz, cuma mau mampir sebentar, semalam Ustadz tidur nyenyak." Ustadz Hasan terkekeh pelan. "Alhamdulillah nyenyak sekali Pak, kenapa memangnya?" Jawaban polos itu membuat Pak Mamat dan beberapa warga yang menguping saling berpandangan. Mereka mulai yakin bahwa Ustadz Hasan bukanlah orang sembarangan. Di balik kesederhanaan dan kelembutannya, ada benteng yang tak kasat mata namun sekokoh baja. Bisikan tentang kesaktian Ustadz Hasan mulai menyebar menjadi legenda baru. Ada yang bilang beliau dikawal malaikat, ada pula yang berbisik bahwa Ustadz Hasan memiliki ilmu hikmah warisan para wali yang mampu membalikkan segala niat jahat. Rasa hormat penduduk desa yang tadinya hanya sebatas pada peran keagamaannya, kini berubah menjadi rasa segan yang mendalam. Mereka mulai menjaga bicara jika berada di dekatnya, takut kualat. Sementara itu, suasana di kediaman Haji Bakri jauh dari kata damai. Rumah besar dengan pilar-pilar beton itu terasa suram, seolah cahaya matahari enggan masuk melalui jendela-jendelanya yang tertutup rapat.
Di salah satu kamar belakang yang pengap oleh bau kemenyan dan amis darah, dukun kepercayaan Haji Bakri terbaring lemah di atas dipan. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, napasnya tersengal-sengal. Haji Bakri mondar-mandir di ruangan itu dengan gelisah. Keringat dingin membasahi dahinya yang berkerut dalam. Ia menatap dukun itu dengan campuran rasa marah dan ngeri. Semalam, ia melihat sendiri bagaimana sang dukun terpental hingga menabrak tembok saat mencoba mengirimkan paket terakhirnya. Muntah darah hitam yang keluar dari mulut dukun itu menjadi bukti nyata bahwa lawan yang mereka hadapi bukan sekedar guru ngaji kampung biasa. "Kau bilang ilmunya dangkal," bentak Haji Bakri. Suaranya tertahan agar tidak terdengar oleh pembantu di luar kamar. "Kau bilang dia cuma anak kemarin sore yang sok alim. Kenapa jadi begini? Kenapa santet itu balik menghantamu?" Sang dukun membuka matanya perlahan. Sorot matanya yang biasanya tajam kini redup dan penuh ketakutan. Ia terbatuk, memegangi dadanya yang terasa remuk. Dia bukan orang sembarangan, Ji," bisik dukun itu dengan suara parau. "Ada pagar goib yang melindunginya, bukan pagar biasa. Itu cahaya putih yang sangat menyilaukan. Jin perewangan saya lari terbirit-birit bahkan sebelum bisa menyentuh halaman rumahnya. Ilmu hitam apapun yang kita kirim, mental seperti menabrak cermin." Haji Bakri menggebrak meja kecil di sampingnya. "Mustahil, dia baru tinggal di sini 3 tahun. Datang entah dari mana, cuma modal peci dan sarung. Siapa sebenarnya dia?" Pertanyaan itu menggantung di udara, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh rasa sakit dan kegagalan. Haji Bakri, yang selama ini merasa menjadi penguasa tak tertandingi di desa Kemuning, tiba-tiba merasa kecil. Hartanya yang melimpah, tanahnya yang berhektar-hektar, tak ada artinya di hadapan kekuatan misterius yang melindungi Ustadz Hasan. Namun, rasa takut itu perlahan bermetamorfosis menjadi rasa penasaran yang berbahaya. Haji Bakri adalah tipe orang yang tidak akan berhenti sebelum ia memahami apa yang dihadapinya. Jika kekerasan goib tidak mempan, maka ia harus menggunakan cara lain, informasi. "Kita tidak bisa menyerangnya secara buta begini," gumam Haji Bakri lebih kepada dirinya sendiri. Ia menatap sang dukun yang masih mengerang kesakitan. "Istirahatlah, jangan lakukan apapun dulu. Aku harus tahu siapa sebenarnya Hasan ini. Tidak mungkin orang biasa punya benteng sekuat itu." Siang harinya, Haji Bakri tidak pergi ke ladang ataupun ke penggilingan padi miliknya. Ia memanggil 2 orang kepercayaannya, orang-orang bayaran yang biasa ia gunakan untuk menagih hutang atau mengintimidasi petani kecil. Namun kali ini, tugas mereka berbeda. "Aku mau kalian pergi ke kecamatan sebelah, atau kalau perlu sampai ke kota kabupaten," perintah Haji Bakri sambil menyerahkan amplop tebal berisi uang. "Cari tahu asal-usul Ustadz Hasan, cari tahu di mana dia dulu mondok, siapa gurunya, dan kenapa dia pindah ke desa terpencil ini. Jangan sampai dia tahu kalian menyelidikinya. Bertanyalah pada orang-orang tua atau pengurus masjid di tempat asalnya." Kedua orang itu mengangguk patuh dan segera berangkat. Haji Bakri menatap kepergian mereka dari balik jendela kaca nako. Hatinya bergemuruh. Ia harus menemukan celah, sebuah titik lemah, atau setidaknya penjelasan logis yang bisa meredakan ketakutan irasional yang kini menghantuinya. Hari berganti hari. Sementara Ustadz Hasan terus menjalani rutinitasnya mengajar anak-anak mengaji dan memimpin sholat berjamaah dengan kekhusyukan yang makin membuat warga segan, penyelidikan terselubung Haji Bakri mulai membuahkan hasil. Sore itu, salah satu orang suruhannya kembali dengan wajah yang tampak lelah namun membawa kabar penting. Ia menghadap Haji Bakri di ruang tamu yang tertutup rapat. "Bagaimana? Apa yang kau dapat?" tanya Haji Bakri tidak sabar. Orang suruhan itu meneguk air yang disuguhkan sebelum berbicara. "Susah sekali melacaknya, bos. Dia sepertinya sengaja menutup diri, tapi saya berhasil menemukan jejaknya di sebuah pesantren tua di Jawa Timur.
Namanya cukup dikenal di sana, tapi bukan sebagai Hasan. Maksudmu dia pakai nama palsu? Selah Haji Bakri matanya membelalak. Bukan palsu bos, tapi nama lengkapnya. Di sana dia dipanggil Gus Hasan. Dia ternyata putra tunggal dari Kiai Abdullah, ulama besar yang sangat disegani di wilayah Tapal Kuda. Kiai Abdullah itu terkenal sebagai paku bumi, ulama yang punya karomah tinggi dan ahli ilmu hikmah. Haji Bakri terhuyung ke belakang, punggungnya menabrak sandaran kursi sofa. Nama Kiai Abdullah pernah ia dengar samar-samar, sebuah nama yang dihormati bahkan oleh para dukun hitam sekalipun karena kekuatan spiritualnya yang murni. Anak Kiai Abdullah, desis Haji Bakri, wajahnya memucat. Jadi, selama ini kita mencoba menyantet anak dari seorang waliullah? Benar bos, lanjut orang suruhan itu dengan nada gugup. Dan ada satu hal lagi, Ustadz Hasan meninggalkan pesantren ayahnya bukan karena diusir atau ada masalah. Dia pergi untuk laku prihatin, menyembunyikan identitasnya untuk mengabdi di tempat yang jauh dari kemewahan nama besar ayahnya. Orang-orang di pesantren sana bilang, ilmu Ustadz Hasan itu sudah setingkat dengan ayahnya, tapi dia memilih jalan sunyi. Informasi itu menghantam Haji Bakri lebih keras daripada serangan fisik apapun. Lututnya terasa lemas. Pantas saja dukun kepercayaannya muntah darah. Pantas saja setiap kiriman jahat berbalik arah. Ia bukan sedang melempar kerikil ke anjing liar, melainkan sedang mencoba membakar lautan. Ia telah membangunkan macan tidur yang selama ini memilih untuk berpura-pura menjadi kucing rumahan. Kehemingan melanda ruangan itu. Haji Bakri kini menyadari posisi bahayanya. Ustadz Hasan memiliki kekuatan yang jauh melampaui apa yang bisa dibeli oleh uang Haji Bakri. Namun, di dalam ketakutan itu, ego Haji Bakri menolak untuk menyerah begitu saja. Ia merasa sudah terlalu jauh melangkah. Jika ia mundur sekarang, wibawanya di Desa Kemuning akan hancur jika suatu saat kebenaran ini terungkap. "Apalagi yang kau tahu?" tanya Haji Bakri dengan suara serak. "Itu saja bos, tapi ada desas-desus kalau Ustadz Hasan punya satu pantangan. Dia tidak akan menggunakan ilmunya untuk menyerang duluan, kecuali jika..." "Kecuali jika apa?" sentak Haji Bakri. "Kecuali jika keselamatan orang banyak terancam. Selama ini dia diam karena serangan bos hanya tertuju padanya pribadi. Dia menganggap itu ujian sabar. Tapi kalau bos menyakiti orang lain di sekitarnya, mereka bilang dia bisa berubah menjadi sangat menakutkan." Haji Bakri terdiam, otaknya berputar cepat mencari celah dalam informasi baru ini. Ustadz Hasan adalah benteng yang tak tertembus, itu sudah jelas. Menyerangnya secara langsung sama saja bunuh diri. Tapi informasi tentang keselamatan orang banyak dan sifatnya yang menyembunyikan identitas memberikan ide licik yang baru di kepala Haji Bakri. Ia tidak bisa mengalahkan Hasan dengan ilmu hitam, dukunnya sudah lumpuh tak berdaya. Tapi mungkin, hanya mungkin, ia bisa mengusir Hasan dengan cara lain, cara yang lebih halus, lebih membumi, namun sama mematikannya, fitnah. Jika warga desa tahu siapa Hasan sebenarnya, namun dipelintir faktanya, atau jika Hasan dianggap membawa sial bagi desa karena pertarungan goib yang terjadi, mungkin warga sendiri yang akan memusirnya. Haji Bakri tersenyum tipis, senyum yang dipaksakan di atas wajah yang masih menyimpan sisa ketakutan. Ia merogoh saku dan memberikan tambahan uang pada orang suruhannya. "Tutup mulutmu rapat-rapat, jangan sampai ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Biar aku yang mengatur sisanya," perintah Haji Bakri. Malam itu, Desa Kemuning kembali tidur dalam selimut kegelapan. Ustadz Hasan masih terjaga di atas sajadahnya, berzikir memohon keselamatan bagi desa yang dicintainya, tanpa menyadari bahwa identitas masa lalunya telah terbongkar. Sementara di rumah besar di ujung jalan, Haji Bakri mulai menyusun rencana baru. Bukan lagi serangan santet yang meledak-ledak, melainkan racun hasutan yang akan diteteskan perlahan ke telinga warga desa. Pertarungan belum usai, hanya medannya yang berubah.
Dan kali ini, Haji Bakri mempertaruhkan segalanya dalam permainan licik yang bisa menghancurkan satu desa. Malam itu terasa lebih pekat dari biasanya di kediaman Haji Bakri. Angin malam tidak berani menyelinap masuk melalui celah ventilasi, seolah tertahan oleh hawa panas yang menguar dari ruang rahasia di bagian belakang rumah besar itu. Di dalam ruangan yang hanya diterangi oleh nyala temaram lilin dari lemak binatang, Haji Bakri duduk bersila dengan wajah tegang. Di hadapannya, sang dukun kepercayaan tampak bermandi keringat dingin. Tubuhnya gemetar hebat saat mencoba menembus dinding pertahanan gaib yang selama ini melindungi target mereka. Sudah berhari-hari mereka mencoba mencari celah. Setiap serangan santet yang dikirimkan selalu memantul kembali atau lenyap begitu saja seperti butiran garam di lautan luas. Haji Bakri yang kesabarannya setipis kulit bawang mulai menggeram marah. Ia tidak terima dipermalukan oleh seorang pendatang yang dianggapnya tidak tahu diri. Namun malam ini berbeda. Sang dukun telah menjanjikan sebuah ritual pamungkas bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengintip siapa sebenarnya sosok yang bersembunyi di balik nama Ustadz Hasan. Asap kemenyan mengepul tebal, membentuk siluet-siluet mengerikan di udara sebelum akhirnya tersedot ke dalam sebuah baskom berisi air kembang 7 rupa yang diletakkan di tengah ruangan. Dukun itu merapalkan mantra dengan suara parau, matanya terbelalak menatap permukaan air yang mulai bergolak meski tidak dipanaskan. Tunjukkan wujud aslinya, desis dukun itu dengan napas memburu. Jangan bersembunyi di balik jubah kepalsuan. Air di dalam baskom tiba-tiba berubah warna menjadi hitam pekat, lalu perlahan kembali jernih, namun kali ini memancarkan cahaya yang sangat terang. Haji Bakri menyipitkan mata, mencoba melihat apa yang terpantul di sana. Awalnya, ia hanya melihat wajah tenang Ustadz Hasan yang sedang berzikir di masjid. Namun, semakin lama, dukun itu memusatkan energinya, bayangan itu berubah. Wajah Ustadz Hasan perlahan memudar, digantikan oleh pendar cahaya putih yang menyilaukan. Di balik sosok sederhana itu, terlihat bayangan raksasa berupa sorban putih yang melayang dan tongkat kayu tua yang memancarkan aura kewibawaan luar biasa. Energi yang terpancar dari pantulan air itu begitu kuat hingga membuat lilin-lilin di ruangan itu padam seketika, menyisakan kegelapan total kecuali cahaya yang keluar dari baskom. Sang dukun berteriak tertahan, tubuhnya terpental ke belakang, seolah ditampar oleh tangan tak kasat mata. Ia jatuh terjerembab, napasnya tersengal-sengal, dan darah segar mengalir dari hidungnya. "Gila, ini gila Tuan Haji," seru dukun itu dengan suara bergetar ketakutan. Ia merangkak mundur, menjauhi baskom itu, seakan benda tersebut adalah bom yang siap meledak. Haji Bakri segera menyalakan lampu minyak, wajahnya pucat pasi, namun dipenuhi tanda tanya. Apa yang kau lihat? Kenapa kau sampai terpental seperti itu? Dia hanya ustadz kampung. Bukan, bantah sang dukun dengan mata melotot, rasa takut jelas terpancar dari wajahnya yang keriput. Kita telah membangunkan macan tidur, Tuan. Dia bukan sekedar ustadz atau orang pintar biasa. Energi itu, cahaya putih itu, saya pernah mendengar ceritanya dari guru saya dulu. Dukun itu menelan ludah dengan susah payah sebelum melanjutkan. Orang yang kita lawan adalah Kiai Agung. Haji Bakri terdiam 1000 bahasa. Nama itu menghantam telinganya seperti petir di siang bolong. Kiai Agung adalah legenda, sosok ulama sakti mandraguna yang konon menghilang puluhan tahun lalu setelah menumpas wabah ilmu hitam di tanah Jawa. Cerita tentang kesaktian dan kewaliannya sering didengar Bakri saat masih muda, namun ia mengira itu hanya dongeng belaka.
Tidak mungkin sosok selegendaris itu kini hidup menyamar sebagai pendatang miskin di desa Kemuning, mengajar mengaji anak-anak dan memperbaiki genteng masjid yang bocor. Kau pasti salah lihat, sangkal Haji Bakri. Suaranya terdengar ragu, namun ia berusaha keras mempertahankan egonya. Kiai Agung sudah mati atau moksa. Hasan itu masih muda. Ilmunya tidak mengenal usia, Tuan. Dia mungkin mewarisi sukma atau memang dialah orangnya yang telah meremajakan diri dengan tirakat. Jelas dukun itu kini mulai mengemasi barang-barangnya dengan panik. Saya tidak mau lanjut melawan Kiai Agung, sama saja bunuh diri. Pantas saja semua kiriman kita mental. Kita melempar kerikil ke gunung batu. Mendengar kata-kata dukunnya yang bernada menyerah, rasa takut di hati Haji Bakri perlahan berubah menjadi keputusasaan yang gelap. Ia tahu jika Ustadz Hasan benar-benar Kiai Agung, maka nasibnya sudah di ujung tanduk. Segala kejahatan, korupsi, dan manipulasi tanah yang ia lakukan di desa Kemuning pasti sudah diketahui oleh mata batin sang kiai. Hanya masalah waktu sebelum Hasan bertindak dan menghancurkan kekuasaan yang telah dibangun Bakri bertahun-tahun. Namun, alih-alih bertobat atau melarikan diri, sifat angkuh Haji Bakri justru mengambil alih akal sehatnya. Ia merasa terhina. Bagaimana mungkin ia, orang terkaya dan paling disegani di desa ini, harus tunduk pada seseorang yang menyamar menjadi rakyat jelata? Rasa gengsi itu membakar dadanya, mengubah ketakutan menjadi kemurkaan yang membabi buta. "Jangan pergi kau," bentak Haji Bakri sambil mencengkeram kerah baju dukunnya. Mata Bakri memerah, sorotnya liar seperti orang yang kehilangan kewarasan. "Kalau kau pergi, aku pastikan kau mati di tanganku sebelum kiai itu menyentuhmu." Dukun itu gemetar, terjepit di antara dua ancaman maut. "Tuan, kita tidak bisa menang melawannya secara langsung. Energinya terlalu murni." Haji Bakri melepaskan cengkeramannya dan mulai mondar-mandir di ruangan sempit itu. Otaknya berputar cepat mencari cara. Jika ia tidak bisa membunuh Hasan secara langsung karena benteng gaibnya terlalu kuat, maka ia harus menyerang titik lemahnya. Dan kelemahan seorang ulama, pikir Bakri, adalah umatnya. Kepedulian Hasan terhadap warga desa adalah celah yang bisa dimanfaatkan. Sebuah senyum licik dan kejam perlahan terukir di bibir Haji Bakri. "Dengar," ucap Bakri dengan nada dingin yang menusuk tulang. "Dia mungkin sakti, tapi dia sendirian. Dia tidak akan bisa melindungi semua orang dalam waktu bersamaan." Bakri menatap dukunnya dengan tatapan mengintimidasi. "Keluarkan simpananmu yang paling jahat. Kita tidak akan menyerang Hasan lagi. Kita akan menyerang desa Kemuning." Mata sang dukun membelalak. "Maksud Tuan, itu akan memakan banyak korban jiwa orang tak bersalah." "Aku tidak peduli," raung Haji Bakri. Suaranya menggema di dinding-dinding batu. "Biarkan desa ini menderita. Buat mereka sakit, buat tanaman mereka mati, buat ternak mereka membusuk, dan buat udara di desa ini penuh dengan hawa kematian. Kita akan lihat seberapa kuat Kiai Agung menanggung beban penderitaan satu desa." Haji Bakri mendekat ke telinga dukun itu, berbisik seperti iblis yang sedang menghasut. "Kita akan ciptakan santet pagebluk mayit, serangan massal yang akan menyapu bersih semangat hidup warga. Jika warga menderita, Hasan akan sibuk mengobati mereka sampai tenaganya habis. Saat dia lemah karena kelelahan, barulah kita habisi dia." Rencana itu begitu keji, bahkan bagi sang dukun hitam sekalipun. Namun, bayaran yang ditawarkan Haji Bakri dan ancaman nyawa yang menggantung membuatnya tidak punya pilihan lain. Ia mengangguk perlahan, meski hatinya bergetar ngeri membayangkan dampak yang akan terjadi. "Baik Tuan,
Tapi untuk pagebluk mayit, kita butuh tumbal yang lebih besar dan persiapan yang matang. Kita harus melakukannya tepat pada malam Jumat Kliwon besok saat bulan mati. Haji Bakri tertawa, tawa yang kering dan hampa tanpa rasa kemanusiaan. Lakukan apa saja, ambil kambing hitam atau kalau perlu cari gelandangan untuk tumbal. Aku ingin besok malam Desa Kemuning berubah menjadi neraka. Malam itu, kesepakatan iblis telah dibuat. Di luar rumah, angin mendadak bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan hingga menimbulkan suara gemerisik yang menyerupai tangisan massal. Alam seolah memberi pertanda bahwa bahaya besar sedang mengintai Desa Kemuning. Haji Bakri melangkah keluar dari ruang ritual dengan perasaan puas yang semu. Ia tahu ini adalah pertarungan terakhirnya. Ia mempertaruhkan segalanya, hartanya, nyawanya, dan jiwanya. Penemuan jati diri Ustadz Hasan sebagai Kiai Agung bukannya membuatnya mundur, melainkan memicunya untuk melakukan dosa yang jauh lebih besar. Baginya, lebih baik menghancurkan seluruh desa daripada harus mengakui kekalahan di hadapan musuhnya. Sementara itu, di kejauhan, lampu di serambi masjid kecil tempat Ustadz Hasan tinggal masih menyala. Tanpa sepengetahuan Bakri, sang kiai yang sedang bersujud itu merasakan getaran negatif yang mulai merayap di udara. Sebuah firasat akan badai besar yang sedang diramu oleh keputusasaan seorang manusia yang tersesat. Pertempuran sesungguhnya baru saja akan dimulai. Malam itu, langit di atas Desa Kemuning tidak sekadar gelap. Kegelapan itu terasa hidup, berdenyut seperti jantung raksasa yang sakit, menelan cahaya bulan dan bintang hingga tak tersisa sedikit pun. Angin yang biasanya berhembus sejuk dari arah perbukitan, kini berubah menjadi badai kering yang membawa hawa panas bercampur bau anyir darah dan tanah kuburan. Suara lolongan anjing terdengar bersautan dari segala penjuru, bukan lolongan biasa, melainkan jeritan ketakutan yang membuat bulu kuduk setiap orang yang mendengarnya meremang seketika. Di kediamannya yang mewah namun suram, Haji Bakri duduk bersila di tengah ruangan yang dipenuhi asap kemenyan. Matanya terpejam rapat, namun keringat dingin sebesar biji jagung mengalir deras di pelipisnya. Ia telah mempertaruhkan segalanya malam ini. Dendam dan keserakahan telah menggerogoti jiwanya begitu dalam hingga tak ada lagi ruang untuk akal sehat. Ia mengumpulkan seluruh energi hitam yang selama ini ia pelihara, memanggil kekuatan tergelap dari sekutu gaibnya untuk melancarkan serangan pemungkas. Tujuannya bukan lagi sekadar menakut-nakuti, melainkan membumi hanguskan semangat warga dan melenyapkan penghalang utamanya, Ustadz Hasan. "Hancurkan, ratakan mereka dengan tanah," desis Haji Bakri dengan suara parau yang terdengar bukan seperti suaranya sendiri. Di luar sana, suasana Desa Kemuning berubah menjadi neraka kecil. Warga yang panik berhamburan keluar rumah. Mereka berlari menuju halaman masjid, satu-satunya tempat yang mereka yakini masih memiliki perlindungan. Ibu-ibu mendekap anak mereka yang menangis histeris, sementara para bapak mencoba memegang apa saja, pagar, tiang, pohon, agar tidak terseret angin yang semakin gila. Tiba-tiba, dari arah hutan larangan di belakang desa, gumpalan awan hitam pekat bergerak cepat menuruni bukit. Awan itu bukan sembarang kabut. Ia berputar-putar membentuk pilar-pilar raksasa yang menyerupai tangan-tangan hitam dengan kuku tajam, siap mencabik atap-atap rumah warga. Suara gemuruh terdengar bukan dari langit, melainkan dari dalam perut bumi, seolah tanah tempat mereka berpijak sedang marah. "Allah, lindungi kami!" teriak seorang warga ketika melihat atap pos ronda terlepas dan terbanting keras ke tanah hingga hancur berkeping-keping.
Di tengah kekacauan itu, Ustadz Hasan berdiri di teras masjid. Wajahnya tenang, kontras dengan kepanikan yang melanda sekelilingnya. Jubah putih sederhananya berkibar-kibar liar diterpa angin, namun kakinya seolah terpaku kuat ke lantai, tak bergeser sedikit pun. Ia menatap gumpalan energi hitam yang semakin mendekat itu dengan tatapan tajam namun penuh kesedihan. Ia tahu malam ini ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik topeng seorang guru ngaji biasa. Serangan itu semakin dekat. Awan hitam tersebut kini berubah bentuk menjadi ribuan jarum-jarum bayangan yang melesat ke arah kerumunan warga di halaman masjid. Jeritan ketakutan membahana. Beberapa orang tua sudah pasrah, berlutut sambil menutup mata, menunggu ajal menjemput. Energi jahat itu begitu pekat hingga membuat dada terasa sesak, seolah oksigen di udara telah dicuri paksa. Ustadz Hasan menghela napas panjang. Ia melangkah turun dari teras masjid, membelah kerumunan warga yang berdesakan. Anehnya, meski angin bertiup kencang, langkah Ustadz Hasan begitu ringan dan tenang. Orang-orang yang melihatnya seakan terpaku. Ada aura wibawa yang sangat berbeda memancar dari tubuhnya malam ini. Sebuah kewibawaan yang membuat lidah mereka keluh. Tepat di tengah halaman masjid, berhadapan langsung dengan badai santet yang dikirim Haji Bakri, Ustadz Hasan berhenti. Ia tidak berteriak, tidak juga berlari. Ia hanya mengangkat tangan kanannya perlahan ke udara, telapak tangannya terbuka menghadap langit yang murka. "Cukup," gumamnya pelan, namun suaranya terdengar jelas di telinga setiap warga, mengalahkan deru angin badai. Ustadz Hasan memejamkan mata sejenak, bibirnya bergerak melantunkan kalimat zikir. Bukan zikir yang biasa mereka dengar saat pengajian. Lantunan itu terdengar purba, berat, dan bergetar dengan frekuensi yang menggetarkan tulang dada. Seketika itu juga, langit di atas desa Kemuning bergemuruh dahsyat. Bukan gemuruh petir, melainkan suara gema yang agung, seolah alam semesta sedang menjawab panggilannya. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Saat kalimat itu terucap, sebuah gelombang cahaya putih transparan meledak dari tubuh Ustadz Hasan. Cahaya itu tidak menyilaukan mata, namun terasa hangat dan menenteramkan. Gelombang itu meluas dengan cepat, membentuk kubah raksasa yang melindungi seluruh area masjid dan rumah-rumah warga. Hantaman santet Haji Bakri yang berwujud ribuan jarum bayangan dan tangan-tangan raksasa itu menabrak dinding cahaya milik Ustadz Hasan. Suara benturannya terdengar seperti besi panas yang dicelupkan ke dalam air es, mendesis keras dan meledak. Warga desa Kemuning menahan napas, mata mereka terbelalak menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal. Energi hitam yang tadi tampak begitu perkasa dan menakutkan, kini hancur lebur seketika saat menyentuh perisai tak kasat mata yang diciptakan Ustadz Hasan. Ustadz Hasan membuka matanya, sorot matanya kini menyala, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketegasan seorang penjaga. Ia menghentakkan tangannya ke depan, sebuah gerakan menyapu yang sederhana. "Hancur," ucapnya tegas. Bersamaan dengan gerakan tangannya, angin besar berbalik arah. Energi santet yang tersisa terdorong mundur dengan kekuatan yang berlipat ganda, seolah ditendang oleh tangan raksasa tak terlihat. Gumpalan awan hitam itu pecah, terurai menjadi asap tipis yang kemudian lenyap di telan malam. Bau anyir dan busuk seketika sirna, digantikan oleh aroma tanah basah dan bunga melati yang entah datang dari mana. Langit yang tadinya pekat perlahan terbuka. Awan-awan gelap menyingkir segan, membiarkan cahaya bulan kembali menyinari desa. Hening, sunyi yang mutlak menyelimuti desa Kemuning. Tidak ada lagi angin, tidak ada lagi suara lolongan anjing. Bahkan jangkrik pun seolah lupa cara bersuara karena saking terkejutnya. Di kediamannya, Haji Bakri terpelanting ke belakang hingga menabrak lemari kaca. Darah segar menyembur dari mulutnya, membasahi jubah mahalnya. Tubuhnya kejang-kejang hebat, merasakan dampak balik dari ilmunya sendiri yang dihancurkan secara paksa.
Serangan yang ia persiapkan dengan tumbal besar itu telah dipatahkan semudah membalikkan telapak tangan. Rasa sakit yang tak terperi menjalar ke seluruh sarafnya, membuatnya tak sadarkan diri di lantai yang dingin. Kembali di halaman masjid, Ustadz Hasan menurunkan tangannya. Cahaya yang menyelimuti tubuhnya perlahan meredup, kembali menjadi sosok guru ngaji yang bersahaja. Namun, tatapan warga desa kepada dirinya kini telah berubah total. Mereka masih berdiri mematung, tak ada satupun yang berani bersuara atau bergerak mendekat. Ketakutan akan santet memang telah hilang, namun kini muncul rasa segan yang luar biasa besar. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang melampaui logika manusia. Sosok yang selama ini mereka kenal ramah, yang sering mereka ajak bercanda di warung kopi, dan yang selalu sabar mengajar anak-anak mengeja huruf hijaiyah, ternyata menyimpan kekuatan dahsyat yang mampu mengguncang langit. Pak Arte, dengan kaki yang masih gemetar, memberanikan diri melangkah maju setengah meter. Mulutnya terbuka, ingin mengucapkan terima kasih, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Ia menatap Ustadz Hasan seolah sedang melihat orang asing. Ustadz Hasan memandang sekeliling, melihat wajah-wajah tetangganya yang kini menatapnya dengan campuran rasa kagum, takut, dan hormat yang berlebihan. Ia tersenyum tipis, senyum yang mengandung sedikit rasa getir. Ia tahu, mulai malam ini, hidupnya di Desa Kemuning tidak akan pernah sama lagi. Rahasia yang ia jaga rapat-rapat selama bertahun-tahun tentang siapa dirinya dan dari mana ia berasal, kini telah telanjang di hadapan mereka semua. Semuanya sudah aman, kata Ustadz Hasan pelan, memecah keheningan yang mencekam itu. Sebaiknya bapak dan ibu kembali ke rumah. Istirahatlah, Allah telah menjaga desa ini. Tanpa menunggu jawaban, Ustadz Hasan berbalik badan dan berjalan pelan masuk kembali ke dalam masjid. Punggungnya tampak sedikit membungkuk, menanggung beban lelah yang luar biasa setelah melepas energi sebesar itu. Warga desa hanya bisa menatap punggung itu menghilang di balik pintu masjid, meninggalkan 1000 pertanyaan yang berkecamuk di benak mereka tentang siapa sebenarnya sosok pelindung mereka itu. Kabut hitam yang sebelumnya bergulung pekat di halaman rumah besar itu perlahan menipis, tersapu oleh angin malam yang kini terasa jauh lebih sejuk. Haji Bakri terduduk lemas di tanah, matanya menatap kosong ke arah kegelapan yang tak lagi mematuhinya. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena guncangan spiritual yang menghantam jiwanya saat benteng ilmu hitam yang ia banggakan runtuh seketika di hadapan cahaya putih yang memancar dari tubuh sosok yang selama ini ia remehkan. Warga Desa Kemuning masih terpaku di tempat mereka berdiri. Obor-obor yang sempat padam kini dinyalakan kembali, menerangi wajah-wajah yang penuh kebingungan, ketakutan, sekaligus kekaguman. Mereka menatap Ustadz Hasan bukan lagi sebagai pendatang miskin yang tinggal di gubuk reot, melainkan sebagai sosok yang memiliki karisma luar biasa, seolah ada wibawa seorang raja yang baru saja melepaskan jubah pengemisnya. Ustadz Hasan menarik nafas panjang, menetralkan detak jantungnya setelah pertarungan batin yang melelahkan. Ia merapikan pecinya yang sedikit miring, lalu berjalan mendekati Haji Bakri yang masih terengah-engah. Tidak ada kemarahan di wajah Hasan, hanya tatapan iba yang mendalam. Ia mengulurkan tangan, bukan untuk memukul, tetapi untuk membantu orang tua itu berdiri, meski Haji Bakri menepisnya dengan sisa-sisa harga diri yang telah hancur. Kenapa? Suara Haji Bakri parau, nyaris tak terdengar. Kenapa orang sakti sepertimu menyamar menjadi orang rendahan? Jika aku tahu siapa kau sebenarnya, aku tidak akan. Kalimatnya terputus, tersedak oleh penyesalan yang terlambat. Pertanyaan itu mewakili isi hati seluruh warga desa. Pak Lurah yang sejak tadi bersembunyi di balik punggung para pemuda memberanikan diri maju. Benar Ustadz, atau haruskah kami memanggilmu Kiai? Siapa sebenarnya engkau?
Hasan memandang berkeliling, menatap satu persatu wajah warga desa yang selama ini ia kenal. Ada yang pernah memberinya singkong rebus, ada pula yang pernah mencibirnya karena bajunya yang lusuh. Ia tersenyum tipis, senyum yang tulus namun menyiratkan luka lama yang telah mengering. "Saya hanyalah hamba Allah, Pak Lurah. Nama saya tetap Hasan," ucapnya lembut, namun suaranya terdengar jelas membelah kesunyian malam. "Dulu, di sebuah kota yang jauh dari sini, orang-orang memanggilku dengan sebutan Kiai Besar. Ribuan santri mencium tangan saya, pejabat berebut meminta doa." Warga desa menahan nafas, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. "Namun, ketenaran itu melalaikan saya," lanjut Hasan, matanya menerawang ke masa lalu. "Saya terlena oleh pujian hingga lupa bahwa semua itu hanyalah titipan. Sampai suatu malam, kebakaran besar melanda pesantren dan rumah saya. Istri dan anak semata wayang saya meninggal dalam tragedi itu. Harta saya habis, gelar saya tak mampu menyelamatkan mereka. Saat itulah saya sadar, saya memiliki segalanya di mata manusia, tapi saya kosong di mata Tuhan." Air mata menggenang di sudut mata beberapa ibu-ibu yang mendengar kisah itu. Hasan melanjutkan, suaranya sedikit bergetar, namun tetap tegar. "Saya pergi meninggalkan semuanya. Saya ingin mencari kedamaian batin, ingin menguji apakah iman saya masih ada jika saya tidak lagi dihormati. Saya ingin tahu apakah masih ada orang yang mau berbuat baik kepada saya, bukan karena saya seorang kiai, tapi karena kemanusiaan. Dan saya menemukan ketulusan itu di desa Kemuning, meski tidak dari semua orang." Pengakuan itu menghantam ulu hati warga desa lebih keras daripada mantra apapun. Mereka merasa malu. Selama ini, mereka menilai Hasan hanya dari kulit luarnya, dari gubuknya yang tiris, dan dari pakaiannya yang sederhana. Padahal, di balik itu semua, tersimpan samudra ilmu dan ketabahan yang luar biasa. Suasana hening itu pecah ketika sirine mobil polisi terdengar mendekat. Rupanya, beberapa pemuda yang sadar akan situasi telah melaporkan kejadian malam itu dan memberikan kesaksian atas ancaman serta praktik terlarang yang dilakukan Haji Bakri. Polisi, didampingi bukti-bukti benda klinik yang ditemukan berserakan di sekitar pendopo Haji Bakri, serta pengakuan beberapa anak buahnya yang ketakutan, segera mengamankan orang terkaya di desa itu. Haji Bakri tidak melawan, ia berjalan gontai digiring petugas. Ilmunya telah tawar, wibawanya telah sirna, dan kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum negara, setelah hukum Tuhan menghinakan kesombongannya. Sebelum masuk ke dalam mobil polisi, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah Hasan. Tatapannya bukan lagi kebencian, melainkan ketakutan akan azab yang mungkin menantinya di akhirat. Hasan hanya mengangguk pelan, mendoakan agar hidayah masih sempat menyapa hati orang tua itu di sisa umurnya. Matahari pagi mulai menyingsing di ufuk timur, membawa cahaya keemasan yang menghapus sisa-sisa kegelapan malam yang mencekam. Desa Kemuning seolah bernafas lega untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan dihantui teror santet dan penyakit misterius. Burung-burung berkicau riang, seakan turut merayakan kemenangan cahaya atas kegelapan. Warga desa tidak langsung bubar, mereka berbondong-bondong mengerumuni Ustadz Hasan. Kali ini tidak ada lagi tatapan curiga. Satu persatu warga menyalaminya, beberapa bahkan mencium tangannya sambil terisak memohon maaf atas perlakuan buruk mereka di masa lalu. "Maafkan kami, Kiai, kami buta mata dan buta hati," ucap seorang bapak tua yang dulu sering mengusir Hasan dari teras warungnya. Hasan menepuk bahu bapak itu dengan lembut. "Sudahlah Pak, tidak ada yang perlu dimaafkan. Saya justru berterima kasih." Perlakuan bapak-bapak sekalianlah yang membuat saya belajar sabar. Tanpa ujian dari warga desa Kemuning, mungkin hati saya masih sombong. Kata-kata itu semakin membuat warga merasa segan. Ustadz Hasan telah membuktikan bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada jubah sutra atau sorban emas, melainkan pada kebersihan hati dan kedekatan dengan Sang Pencipta.
Hari-hari berlalu setelah malam penentuan itu. Desa Kemuning berubah drastis. Penyakit-penyakit aneh yang menyerang warga berangsur sembuh. Suasana desa menjadi lebih hidup dan harmonis. Masjid yang dulunya sepi, kini selalu penuh setiap waktu sholat tiba. Warga bersemangat untuk belajar mengaji dan mendalami agama. Bukan karena takut pada hantu atau santet, melainkan karena rindu akan ketenangan yang dipancarkan oleh guru mereka. Meskipun identitasnya sebagai ulama besar telah terbongkar, Ustadz Hasan menolak tawaran warga yang ingin membangunkan rumah mewah atau pesantren megah untuknya. Ia tetap memilih tinggal di gubuk sederhananya di pinggir desa, meski kini warga secara gotong royong telah memperbaiki atapnya yang bocor dan dindingnya yang bolong agar lebih layak huni. "Biarlah saya tetap di sini," ujar Hasan ketika Pak Lurah mendesaknya pindah ke rumah dinas yang lebih nyaman. "Gubuk ini mengingatkan saya untuk selalu menapak di bumi. Kebesaran bukan pada tempat tinggal, tapi pada seberapa besar kita memberi manfaat bagi sesama." Ustadz Hasan kini menjadi pelita bagi desa Kemuning. Ia membimbing warga dengan kebijaksanaan, mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan untuk menyakiti atau memamerkan kekuasaan, melainkan untuk melindungi dan mengayomi. Ia mengajarkan bahwa santet dan ilmu hitam hanyalah tipu daya yang lemah di hadapan iman yang kokoh. Setiap sore, anak-anak kecil berkumpul di beranda gubuk Hasan, belajar mengeja huruf hijaiyah. Sementara di malam hari, para pemuda dan orang tua duduk melingkar, mendengarkan tafsir kehidupan yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana namun menyentuh kalbu. Tidak ada lagi ketakutan di wajah mereka. Haji Bakri dan terornya telah menjadi masa lalu yang pahit, sebuah pelajaran mahal tentang bahaya keserakahan dan dendam. Ustadz Hasan telah menemukan apa yang ia cari, bukan pelarian dari masa lalu, melainkan penerimaan. Ia menyadari bahwa tragedi kehilangan keluarganya adalah cara Tuhan menuntunnya ke desa ini untuk menyelamatkan akidah satu kampung dan menyelamatkan dirinya sendiri dari kesombongan duniawi. Di bawah langit desa Kemuning yang kini cerah berbintang, Ustadz Hasan tersenyum. Ia menatap bulan yang bersinar terang, merasakan kehadiran keluarganya dalam setiap hembusan angin malam. Kedamaian telah kembali, bukan karena kekuatan sihir, melainkan karena cahaya kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya untuk bersinar, menembus kabut kepalsuan yang selama ini menyelimuti hati manusia. Kebaikan sejati, sekecil apapun dan setersembunyi apapun, pada akhirnya akan selalu menang.